بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan fi haditsil ukhra, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Amma ba'd. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka untuk kita belajar mengkaji apa yang sudah menjadi pembahasan kita. Insyaallah kita masih tetap akan mengupas, membahas, menerangkan, menjelaskan tentang persoalan-persoalan, yaitu kondisi di akhir zaman, yang dimana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelumnya 14 abad atau 1400 tahun yang telah lalu sudah memprediksi, mengkhabarkan, menyampaikan kepada umatnya bahwa banyak kejadian-kejadian yang akan menimpa umatnya yang terkait dengan yaitu tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, dan ini bagian daripada nubuah. Apa yang sudah kami sampaikan para jamaah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah mengadu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi umatnya, yang dimana umatnya telah meninggalkan, telah mengabaikan Al-Quran. Ketika Allah menurunkan Al-Quranul Karim, kitab suci yang Allah muliakan, kitab suci yang Allah pelihara, kitab suci yang Allah jaga, sampai datangnya hari kiamat, ini diabaikan, ditinggalkan, tidak diperdulikan, diboikot oleh umatnya. Dan inilah kondisi akhir zaman yang saat ini kita juga merasakan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi rasulnya, nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi mengadu, mengeluh tentang kondisi umatnya yang mereka sudah tidak memperdulikan Al-Quran, padahal Al-Quran adalah kitab satu-satunya di muka bumi ini yang bisa menjamin, yang bisa menunjukkan jalan yang terang benderang, kehidupan yang lurus, dan juga keadilan, dan juga keberkahan, bahkan keselamatan, kebahagiaan dunia maupun di akhirat kelak. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, maka di antara apa yang telah disampaikan oleh para ulama sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah azza wa jalla dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah azza wa jalla, yang ini dua-duanya termasuk murid daripada seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah azza wa jalla, yang hidup pada tahun antara 600 sampai 700 Hijriah, terkait dengan apa yang telah ditafsirkan, diterangkan tentang makna mahjuro, bahwa Al-Quran itu diabaikan, ditinggalkan, tidak diperdulikan. Maka para ulama ini telah memberikan gambaran, memberikan penjelasan, keterangan bahwasanya di antara ciri-ciri orang yang telah menghajar atau meninggalkan, atau yang mereka istilahnya memboikot Al-Quran, tidak memperdulikan Al-Quran, adalah mereka tidak mau mengimani, tidak mau membenarkan yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya.
Mereka mengingkarinya, mendustakannya. Maka ini jelas, ini adalah golongan orang-orang yang telah diterangkan oleh Allah, mereka orang yang ingkar, orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, ataupun orang-orang musyrik sekalipun, yang mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, tidak mau mengimaninya, mempercayainya, membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah ini di dalam kitab sucinya yang mulia. Kemudian di antara hajar, yaitu di antara umatnya yang mereka tidak memperdulikan, meninggalkan Al-Quran, bahkan mereka juga memboikot Al-Quran, adalah mereka, yaitu orang yang tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, menghafalkannya, apalagi mentadaburinya, memahami, bahkan mengamalkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri awal-awal ketika menurunkan, yaitu Al-Quran, adalah dijelaskan di dalam surat Al-Alaq, surat yang ke-96. Ini merupakan ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau mungkin surat yang pertama yang Allah turunkan di dalam surat Al-Alaq ini ada 5 ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Maka di dalam kalimat ini ada perintah Iqra. Apa Iqra? Bacalah dengan menyebut Tuhanmu, Rabbmu, Allah yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kali, surat Al-Alaq ini, Iqra, lumantar malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi, Iqra, Iqra, ini menunjukkan bahwa Nabi disuruh membaca, Nabi disuruh belajar, Nabi disuruh memahaminya, dan juga Nabi disuruh untuk mengamalkannya. Maka disinilah kalimatnya Iqra, dan ini bentuknya tunggal. Setiap orang wajib untuk belajar, wajib untuk membaca, wajib untuk memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kalimat Iqra ini maknanya luas, sebagaimana diutarakan oleh para ulama ahli tafsir. Bacalah, ya. Ini bentuknya mufrad. Dalam bahasa Arab ini adalah bentuknya mufrad, tunggal, satu. Jadi setiap orang diperintahkan oleh Allah untuk belajar, untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan adalah yang pertama kali bagaimana bisa dibaca dengan benar, dibaca sesuai dengan tartil, dibaca sesuai dengan panjang pendeknya, sesuai dengan makhraj hurufnya. Hal ini disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil, surat yang ke-73. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Qur'an wahai Muhammad dengan tartil. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika orang membaca Quran itu juga dibarengi dengan bacaan yang benar. Tidak hanya sekedar membaca asal-asalan. Harus ada gurunya, harus ada pengajarnya, harus ada pembimbingnya. Makanya nggak sekedar cuman hanya membaca saja, tapi harus dibarengi dengan apa? Tartil, bacaan yang benar, panjang pendeknya, tajwidnya, makhraj hurufnya, dan sesuai dengan apa yang dibacakan oleh orang-orang Arab, ya, dengan bacaan yang benar. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hadani wa hadakumullah azza wa jalla. Maka terkait dengan masalah ini, maka jelas bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah juga di dalam hadisnya, di dalam hadis Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah Al-Bahili? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Maka bacalah Al-Qur'an. Ini perintah, bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an akan bisa memberikan syafaat pertolongan nanti bagi setiap orang yang membacanya, bagi setiap orang yang mau mengamalkannya. Nanti pada hari kiamat akan bisa memberikan syafaat. Jadi para jamaah Bapak Ibu, bagi mereka yang tidak mau membaca, maka jelas tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Kenapa?
Karena Nabi SAW sendiri senantiasa mewanti-wanti kepada umatnya agar terus belajar, agar terus membaca Quran. Jangan sampai ditinggalkan Al-Quran. Karena nanti datang pada hari kiamat apa? Syafi' ali ashabi, pemberi syafaat dia, penolong kamu nanti bagi mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, dengan banyak membacanya. Bahkan Al-Quran ini juga akan bisa memberikan apa? Yaitu pertolongan nanti pada hari kiamat, jaminan. Maka siapapun orang yang sedikit amalnya, ketika dia banyak membaca Al-Quran, maka akan bisa ditolong dengan amal ibadah yang dia lakukan berupa membaca Al-Quran. Jadi para jamaah Bapak Ibu, jangan sampai kita ini merasa malu untuk belajar, merasa malu untuk kita membaca. Maka hendaknya kita giat, kita semangat. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberi umur panjang oleh Allah, maka gunakan kita untuk banyak membaca Quran dengan sebaik-baiknya. Kalau belum bisa, terus belajar terus ya. Bagaimana sampai bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian diantaranya juga mereka yang meninggalkan, tidak memperdulikan Al-Quran, dan juga mereka yang memboikot Al-Quran. Diantaranya adalah mereka yang di samping membaca, tidak mau membaca, tidak mau belajar juga. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak mau memahami, tidak mau mentadaburi, tidak mau memahami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Tidak mau dia mengambil pelajaran, nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Mereka juga tidak mau memikirkan apapun kejadian-kejadian yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah, hukum, larangan, dan yang lainnya. Nah, orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, disindir oleh Allah. Apa kata Allah? Afala yatadabbarunal Qur'an law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyatakan, kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, memikirkan, meresapi, memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi harus dipahami, diperhatikan, dihayati. Seperti apa sih isinya? Bukan sekedar dibaca saja. Ini yang paling penting. Jadi para jamaah Bapak Ibu, banyak orang bisa baca, banyak orang yang hafal Quran, tapi kalau tidak dibarengi dengan pemahaman, tidak dibarengi dengan penghayatan, tidak dibarengi dengan perenungan atau tadabur itu, maka tidak akan bisa membekas dalam hatinya, maka tidak akan berefek, maka tidak akan menumbuhkan keimanan, maka tidak akan bisa meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah. Kenapa? Karena sampai-sampai seorang ulama besar, Fudail bin Iyad sendiri mengatakan, Fal Qur'anul Karim, yang bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah humul alimun bihi, mereka yang betul-betul paham, mereka yang betul-betul mengerti, dan juga fal amiluna bima fihi, mereka orang yang juga mengamalkan Al-Qur'an. Jadi ketika Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu Nabi betul-betul memahami, mencerna, menghayati. Jadi apa sih Allah tujuannya menurunkan Al-Quran ini? Gunanya apa? Manfaatnya apa? Hasilnya seperti apa? Nanti dampaknya seperti apa? Pengaruhnya itu seperti apa? Itu betul-betul diresapi, dihayati, difahami oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya pertama kali para jamaah Bapak Ibu, ketika Nabi SAW ini, ketika bagaimana mendidik umatnya, mendidik para sahabatnya, ini adalah bagaimana menumbuhkan keyakinan yang pertama kali, imannya, dengan mempelajari Al-Quran. Supaya apa? Imannya para sahabat ini kuat, kokoh. Jadi ketika nanti mendapatkan ujian-ujian, mendapatkan tekanan-tekanan, mendapatkan persoalan-persoalan dalam hidup ini,
tidak serta merta mereka langsung apa? Goyah. Tidak serta mereka rapuh. Tidak serta mereka kemudian down, turun imannya. Kenapa? Karena sudah kuat. Bagaimana cara para sahabat ini bisa menumbuhkan iman yang kuat, iman yang kokoh, ya, dan betul-betul bisa istiqomah ketika mereka dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah dan juga amal-amal soleh yang lainnya, karena mereka juga dibarengi dengan pemahaman. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kata Allah, kalau seandainya Al-Qur'an itu tidak diturunkan dari sisi Allah, maka akan terjadi perpecahan, terjadi perselisihan yang luar biasa. Banyak orang yang ketika mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tidak mau memahami Al-Qur'an, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Mereka menyelisih Al-Quran banyak sekali mereka. Mereka belajar Quran, menghafal Quran, bacaannya bagus, tapi ternyata mereka menyelisih Al-Quran itu banyak sekali. Kenapa? Tidak selaras, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Al-Quran. Melenceng dari Al-Quran. Banyak sekali ini. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar bisa membaca, pinter membaca, tapi tidak dibarengi dengan apa? Penghayatan, perenungan, dan pemahaman yang benar. Bagaimana cara memahami Al-Quran yang benar? Metode cara memahami Al-Quran itu harus dengan cara apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Bagaimana para sahabat Nabi ketika mempelajari Al-Quran? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sampai menyatakan seperti ini, kami para sahabat senantiasa belajar Al-Quran. Kunna nata'allamna Al-Quran. Kami senantiasa terus belajar Quran. Kemudian kami membaca berapa ayat? 5 ayat. Qara'na 5 ayat au asratu ayat. Kami membaca 5 sampai 10 ayat. Wala yuzawizuhu bihi. Dan kami tidak pernah melewati daripada 5 sampai 10 ayat. Kemudian setelah kami mempelajari 5 sampai 10 ayat, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa katanya? Tsumma fahimna. Kemudian kami bagaimana bisa memahaminya? Mengerti isi kandungan yang kami baca itu apa sih? Mengenai masalah apa? Hukumnya apa? Perintahnya apa? Larangannya apa? Kami harus paham betul isinya. Setelah kami memahaminya, summa amilna bihi, kami berusaha untuk mengamalkannya. Coba Bapak Ibu, ini metode yang telah diterapkan oleh para sahabat Nabi. Jadi di samping belajar, hafal kalau bisa, kemudian faham, ngerti, dibarengi dengan penghayatan, perenungan, makna-makna, kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu ngerti betul. Setelah itu baru diamalkan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, Masya Allah, para sahabat Nabi itu tidak banyak yang hafal Quran. Tidak banyak mereka. Hanya beberapa orang. Kalau dihitung mungkin puluhan, tidak sampai ribuan. Beda kalau sekarang, banyak orang-orang yang hafal Quran. Pondok-pondok pesantren tahfidz Quran itu Masya Allah di mana-mana tersebar. Tapi kalau mereka itu sekedar hanya membaca, pinter, tidak mau dibarengi dengan memahami penghayatan, merenungi isinya, ngerti apa yang ada di dalamnya, percuma, nggak ada manfaatnya. Bukan kita merendahkan mereka, enggak. Ujung-ujungnya apa? Banyak mereka yang hafal Quran, tapi apa? Banyak mereka yang menentang Al-Quran. Mereka pintar membaca, tapi mereka juga menyelisih Quran. Makanya betul kata Hasan Al-Basri rahimallahu azza wa jalla, seorang ulama tabi'in. Ini ulamanya tabi'in, ulama yang ahli Quran dan ahli hadis. Beliau ketika menjelaskan Al-Quran di dalam surat Shad. Surat Shad itu surat yang ke-38, ayat yang ke-29. Ketika Allah jelaskan di dalam ayat ini, apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaik mubarak. Al-Quran ini kata Allah, aku turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang penuh berkah, mubarak. Supaya apa? Liyadabbaru ayatih, tadabbur, supaya mereka ini mau
menghayatinya, mau mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, bisa memahami ayat-ayatnya, tahu isi kandungannya. Bukan hanya itu saja, mulai tadzakkara ulul albab. Ulul albab, jadi kalau orang yang punya akal, orang yang cerdas, orang yang pinter, ini dia mau bisa menerima pelajaran tersebut, dia bisa mengambil hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau orang itu mempelajari Al-Quran, Masya Allah, begitu nikmatnya. Al-Quran ini diibaratkan oleh para ulama asal itu seperti maidah atau seperti hidangan yang penuh dengan makanan-makanan yang enak, lezat, nutrisi, bergizi bagi jasmani, bagi hati. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Hasan Al-Basri ketika menjelaskan ayat ini, sekedar orang itu hanya dia pintar membaca Quran, ya, sampai dia mengatakan, ya, kalau ada orang, oh saya sudah membaca Quran, saya sudah khatam berkali-kali, tapi di satu sisi apa yang telah dibaca tidak selaras dengan akhlaknya, dengan perilakunya, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, maka apapun yang dibaca tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, tidak berefek, tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Malah sebaliknya Al-Quran akan bisa menjadi laknat baginya. Ala laknatul ala zalimin, ala laknatullah ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah itu ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada Allah. Dia pinter baca Quran, dia hafal Quran, dia juga ngerti tapi tidak mau mengamalkan. Karena apa? Karena dia tidak mau memahaminya dengan hati yang bersih. Jadi orang itu kalau belajar Quran itu harus hatinya bersih. Kalau hatinya kotor, ini bahaya. Bahaya betul Bapak Ibu nggih. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau hatinya kotor kata Allah disindir. Jangan-jangan hatinya terkunci nanti. Banyak orang yang belajar Quran tapi hatinya dikunci sama Allah. Kok bisa Ustaz? Kita jelaskan di dalam surat Muhammad. Surat Muhammad itu surat 47, nanti dibuka ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau menghayati, memahami isi kandungan di dalam Al-Quran, dan kemudian mereka mau mengambil hikmah, pelajaran, nasihat yang ada di dalamnya, kemudian mereka mengamalkannya? Kenapa mereka tidak mau? Apakah hati mereka sudah terkunci gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apakah hati mereka ini sudah tertutup? Jadi orang itu kalau hatinya itu sudah tertutup, ya, meskipun dia pandai membaca Quran, pernah dia khatam Quran ketika SD, SMP, SMA-nya atau di perguruan tingginya, tapi kalau dia tidak mengerti dan paham isinya, tanpa ada tadabbur di dalamnya, maka apa? Itu akan menjadikan dia semakin terkunci hatinya. Kenapa? Karena dia meninggalkan Al-Quran, pasti. Jadi kalau hati terkunci itu biasanya, kalau dia terkena dengan ayat-ayat Allah ancaman, ini dia biasanya emosi dan marah. Ingat itu ya. Para ulama menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda orang sudah dikunci sama Allah hatinya itu, kalau dia terkena ayat-ayat Allah itu dia nggak terima. Nah, kan heran ini orang ini. Dia baca Quran, dia pernah juga hafal, dia mengerti, tapi dia nggak nerima dengan keputusan Allah. Dia nggak mau menjalankan perintah Allah, bahkan dia berani melanggar aturan-aturan Allah. Ini hatinya sudah terkunci Bapak Ibu. Hati-hati loh ya. Jadi kalau ada orang yang dia ini membaca Quran, tapi kok dia perilakunya, ucapannya, akhlaknya tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran, tuntunan Al-Quran, aturan Al-Quran, perintah dan larang Al-Quran, ini jangan-jangan ada yang salah dengan hatinya. Hatinya kenapa? Aqfaluha, dikunci sama Allah, karena niatnya nggak bener. Dia baca Quran niatnya nggak bener.
tujuannya baca Quran, menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, itu bukan semata-mata karena untuk mencari ridha Allah, bukan semata-mata tulus hatinya bersih supaya nanti dia menjadi orang yang mulia nanti di sisi Allah, tapi pengen dia mulia di sisi manusia. Orang seperti ingin supaya diapakan? Disanjung, dihormati, dipuji, cari ketenaran, popularitas, supaya dianggap menjadi qari ahli Quran, juara satu. Ketika ada nanti musabaqah tilawatil Quran, bangga dia dengan juara satu, bangga dengan suaranya yang indah. Tapi dia lupa dari untuk mengamalkannya, lupa dari untuk memahami, meresapi, menghayati isinya. Hati-hati Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka terkait masalah ini, Nabi Muhammad SAW ini pernah bersabda di dalam satu hadis. Hadis ini mungkin pernah kita dengar, mungkin ya, atau mungkin kita pernah dengar, tapi mungkin kita lupa, atau mungkin belum pernah kita dengar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau sampai menjelaskan di dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi mengatakan di dalam hadis ini, bahkan nanti pada hari kiamat ada tanda-tanda di tengah-tengah umatku ini, yaitu mereka al-qura munafik min ummati. Ya. Jadi akan munculnya qura. Qura itu adalah ahli Quran. Tapi ahli Quran yang dimana mereka itu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah punya sifat munafik. Bagaimana sifat munafik? Jadi apa yang dibaca ini menyelisih hatinya. Apa yang keluar dari mulutnya ini bertentangan dengan hatinya. Bahkan Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir ketika mensarah menjelaskan hadis ini, bahwa yang dimaksud qura dari kalangan orang-orang munafik di dalam umatnya Nabi ini ada orang yang ahli Quran tapi dia munafik. Kenapa? Satu, dia belajar Quran, menghafal Quran, tapi niatnya bukan karena mencari ridha Allah, bukan semata-mata karena ingin dipuji, dimuliakan oleh Allah dan penduduk langit, tapi tujuannya adalah untuk mencari kepentingan dunia, ingin supaya menjadi orang yang hebat, menjadi ahli Quran, memiliki suara yang indah. Jadi menginginkan, mengharapkan yaitu sanjungan, pujian, penghormatan penduduk bumi, bukan penduduk langit, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, qurra ahli Quran dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat munafik adalah apa? Dia orang yang senantiasa menyelisih Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, padahal dia ngerti, padahal dia faham, padahal dia hafal, tapi tidak mau mengikuti Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sudah memerintahkan kepada Nabi SAW dan umatnya, kalau sudah dia bisa membaca Quran, kalau sudah dia mungkin menghafal Quran, sudah mampu, dan juga mungkin dia sudah paham, apa kata Allah? Ikuti. Oke, Bapak Ibu, ikuti, amalkan. Coba, ini dijelaskan dalam dua surat. Yang pertama, di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, dibuka nanti di rumah Bapak Ibu ya, ayat yang ke-155. Jadi orang yang bisa baca Quran atau hafal Quran, atau mungkin dia sudah mengerti tapi dia tidak mau mengikuti, mengamalkannya, maka sama Allah ini diperintahkan, dia telah melanggar perintah Allah. Ini ada sifat munafik dalam hatinya. Jadi antara ucapan yang keluar dari mulutnya tidak selaras dengan hatinya, hatinya menentang dan menyelisihinya. Ya, ini bisa dibuka di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 155. Apa kata Allah? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak
fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Bapak Ibu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan kalimatnya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'u. Coba fattabi'u. Ittiba ayat tabi'u. Ittaba ayat tabi'u. Apa artinya? Mengikuti. Apa kata Allah? Inilah Al-Quran yang aku turunkan wahai Muhammad kepadamu, yang dimana Al-Quran ini aku berkahi, kata Allah. Maka setelah kamu bisa membacanya, bisa menghafalkannya, dan kamu mengerti isinya, kata Allah, fattabi'u, ikuti, perintahkan kepada umatmu semuanya yang mereka sudah mengerti tentang Al-Quran, supaya mereka mengikuti apa kata Al-Quran, apa kata firmanku. Coba, ini perintah. Ikuti Al-Quran. Maka para ulama ketika menafsirkan ayat ini, apa kalimatnya? Ittabayat tabi'u ini adalah malu, amalkan. Amila ya'malu, malu, amalkan. Semua isi kandungan Al-Quran tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Jangan sebagaimana orang-orang Yahudi, nu'minu bi ba'dil kitab wa nakfuru bi ba'd. Kami meyakini, kami menerima sebagian kitab Taurat, tapi kami mengingkari, menolak sebagian yang lainnya. Kami tidak mau mengamalkan sebagiannya. Kenapa? Karena bertentangan dengan tradisi kami. Karena bertentangan dengan keinginan kami, pikiran kami, tujuan kami, kebiasaan kami, dan apapun yang tidak selaras dengan kehidupan kami, ya nanti dulu. Jadi Allah itu dinantikan gitu. Allah itu diabaikan. Allah di nomor 2 atau nomor 3. Yang penting hati kami, nafsu kami, keinginan kami itu nomor 1. Itu modelnya orang Yahudi gitu, ya. Dijelaskan di dalam surat An-Nisa itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah terhadap ancaman Allah kalau kamu berani melanggarnya. Berani melanggarnya. Wattaqu itu adalah hati-hatilah, takutlah kalian kepada Allah. Kalau kamu mengamalkan Al-Qur'an dan kamu takut kepada Allah, kamu pasti diberi rahmat oleh Allah. Jadi kalimat la'allakum itu adalah pasti kamu akan diberi rahmat. Apa? Kasih sayang, kecintaan Allah, dan kamu masuk surga. Itu satu. Yang kedua, di dalam surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75, ayat yang ke-18, nanti dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Qiyamah, surat yang 75, ayat yang ke-18. Apa kata Allah? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Ya? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Maka setelah kami membacakan kepada Nabi Muhammad SAW, artinya apa? Ketika malaikat Jibril mengajarkan Nabi tata cara membaca yang benar, dan juga disemak oleh malaikat Jibril hafalan-hafalannya, tadarus dengan malaikat Jibril, belajar bareng-bareng kalian malaikat Jibril, jelas, cukup, hafal, ngerti, baru kata Allah, fattabi' Qur'ana. Muhammad, ikuti bacaanmu. Kamu sudah bisa baca toh? Ikuti bacaanmu. Artinya apa? Amalkan yang kamu baca tadi. Jangan sekedar kamu hafal, bisa, mengerti, faham, tapi kamu mengabaikan, tapi kamu meninggalkannya. Hati-hati, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu jelas, kalimatnya sama. Fattabi, ittaba yatabi'u. Jadi maknanya adalah apa? Amalkan. Ya. Jadi sebagian umatnya Nabi kebanyakan di akhir zaman yang kita rasakan ini, mereka pandai baca Quran, mengerti tentang Al-Quran, faham, banyak hafalannya, tapi mereka meninggalkannya, mereka mengabaikannya, bahkan tidak sedikit yang memboikot. Saya pernah melihat YouTube itu ada video, punya gelar profesor, punya gelar doktor, ya, sekolahnya di Timur Tengah. Tapi apa? Mereka, dia, tokoh tadi mengatakan gitu, bahwa Al-Quran ini ya tidak relevan kalau diamalkan di Indonesia. Ya, artinya ayat-ayatnya tidak cocok. Ya, mungkin tentang
perintah jilbab, tidak wajib, ya, sampai seperti itu. Nah, itu. Kemudian adanya hukum potong tangan, hukum juga cambuk. Nah, ini tidak cocok kalau diterapkan di negara kita. Jadi apa tujuannya Al-Quran diturunkan? Apakah hanya perintah sholat, zakat, puasa, haji? Apapun perintah di dalam Al-Quran harus dijalankan. Apapun. Kalau dia mengaku beriman. Kalau mengaku beriman. Kalau tidak mengaku beriman ya sudah. Berartinya lumrah kalau dia nggak mau mengamalkan karena nggak beriman. Tapi kalau mengaku beriman, ngerti, hafal, amalkan. Perintah sholat, zakat, puasa, haji, amal ma'ruf, nahi mungkar, perintah untuk berhijab, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu kan perintah-perintah semua. Perintah untuk berbuat baik kepada tetangga, saudara, anak yatim, itu perintah. Udah perintah juga untuk menegakkan hudud, had, kisos. Bagi yang membunuh dikisos, bagi yang mencuri potong tangannya, bagi yang zina dicambuk. Ya, jadi jangan sebagian-sebagian diamalkan, sebagian ditinggalkan. Nah, ini Nabi mengeluh umatnya seperti ini nanti di akhir zaman, ya. Subhanallah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itulah makna yang terkandung di dalam Al-Quran, bahwa orang yang senantiasa dia ini meninggalkan Al-Quran, ini bagian orang-orang yang dikunci hatinya, orang-orang yang senantiasa menyelisih Al-Quran, kata Allah SWT, meskipun dia paham, mengerti, dan hafal Quran. Baik, mungkin ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan ahad yang akan datang. Masih tetap temanya, yaitu umatnya yang senantiasa meninggalkan Al-Quran. Sudah azan belum? Sudah azan? Belum, ya? Ada pertanyaan? Oh, ada pemberitahuan ini, bukan pertanyaan. Mulai tanggal 10 Januari 10 Januari besok, ya, diadakan tahsinul Quran setiap Senin pagi ba'da subuh sampai selesai oleh Ustadz Jimmy, ya, insyaallah. Barakallahu fihi. Semoga Allah memberikan kemuliaan, ya, kepada beliau dan orang-orang yang senantiasa mau belajar. Saya umumkan sekali lagi, mulai tanggal 10 Januari 2022 diadakan tahsinul Quran. Bagaimana membaca Quran yang benar setiap Senin pagi ba'da subuh, ya, sampai selesai. Yang dibimbing, diasuh oleh beliau Ustadz Jimmy, gitu ya kurang lebihnya. Ini mudah-mudahan kita lebih semangat lagi untuk belajar Al-Quran. Mungkin yang masih belum bisa mengikutinya insyaallah. Semoga Allah mudahkan, ya, langkah-langkah panjenengan sedaya dalam mencari ilmu, ya. Ini saja kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Oh, ada pertanyaan lagi. Insyaallah. Pak Ustadz mau tanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak lelaki yang wajib sunat umur berapa? Tetangga saya umur 4, ya, dan 7 tahun kok sudah disunat. Kalau anak saya SMP, yang benar yang mana? Sunat itu memang tidak ada batasan umur, ya. Jadi kembali kepada kebiasaan tradisi al-adah atau urf, kebiasaan masyarakat atau wilayah. Di Madura itu bayi-bayi sudah disunat, ya. Jadi bayi-bayi sudah sunat, Pak. Saya punya teman Madura itu, anaknya itu umur 2-3 bulan sudah disunat, ya, Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam sunat, ya, umur 80, ya, tapi kan umurnya kan 100 lebih, ya. Ini yang mungkin belum sunat ini segera sunat loh, ya, nanti sholatnya nggak sah, ya, toh. Ya, ini tergantung uruf, kebiasaan, ya. Ya, jadi sunat itu tidak tergantung umur, silahkan. Tapi sebaik mungkin kalau memang sebelum masa-masa balik atau akil balik, ya, ya mungkin sudah punya pikiran, ya, baik bisa membedakan yang benar dan yang salah, maka segera untuk sunat, ya. Nah, itu doa sesudah sholat tobat dan niat sebelum sholat tobat, ya. Yang paling benar niat adalah dalam hati, asmul qalbi, ya. Memang Nabi tidak pernah melafadzkan dalam niat, meskipun ada sebagian mazhab pengikutnya Imam Syafi'i ini membolehkan niat dilafadzkan, meskipun sebagian besar ulama, ya, itu mencukupkan dalam hati. Jadi kalau orang sudah niatkan dalam hati itu sudah cukup dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar, ya, sesuai dengan niatnya tadi. Itu aja kurang lebihnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون